description box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, kalau kalian mau mendapatkan update yang lebih cepat ya untuk briefing awal di pagi hari, ya kalian bisa follow up Telegram Jurnal Trading ID teman-teman gitu. Ya kalian bisa follow up di sini ya. Jadi di Telegram ini ya kita update-nya itu kurang lebih jam 9 atau jam 10 atau bahkan bisa jam 8 pagi teman-teman gitu. Ya jadi jadi untuk pertama-tama pasti kita akan selalu update di Telegram dulu untuk pertama untuk dari volume transaksi ya kan, itu kita update di Telegram untuk mengetahui apakah transaksi hari ini akan lebih besar atau kecil ya. Nah ini kita lihat nih dari jumlah transaksi terlihat bahwa sebenarnya volume gold ini sudah mulai naik teman-teman gitu, dan open interest juga sudah mulai naik nih kalau kita lihat ya gitu teman-teman. Udah grafiknya tuh udah mulai agak nungging ke atas gitu teman-teman ya, agak udah siap-siap untuk terbang gitu ya. Nah ini penting untuk kita ketahui juga sebelum kita memulai suatu perdagangan ya, supaya kita tahu volume kemarin itu semakin meningkat nih ya, yang artinya si market ini sendiri ya, sebenarnya saya pernah jelaskan juga kepada kalian, dengan volume yang semakin kecil itu tingkat volatility market ya akan semakin besar. Kenapa? Karena tidak liquid marketnya gitu loh ya. Jadi bahasa itu bandar kecil pun bisa menggerakkan harga gitu, tapi dengan volume transaksi yang besar otomatis ya transaksi di dalam market itu dan pemainnya juga banyak nih gitu loh, sehingga meningkatkan volume. Dengan volume yang tinggi itu kan berarti marketnya itu lebih liquid. Dengan market yang lebih liquid ya otomatis butuh dana yang lebih besar juga ya untuk menggerakkan suatu market itu sendiri, sehingga akan lebih meminimalisir ya noise movement atau fake movement yang ada di dalam market itu sendiri teman-teman. Jadi itu fungsi dari kita mengetahui si volume sama open interest ini teman-teman gitu. Bang, apa sih bedanya dengan OI data yang biasa kita bahas setiap siang? Ya sebenarnya untuk pembahasan OI data yang setiap siang itu ya itu tuh sebenarnya itu lebih ke arah leveling gitu loh. Ya level sekian, level sekian, level sekian untuk patokan kita ambil posisi gitu, atau jadikan sebagai support and resistance gitu loh. Kalau OI data di OI open interest yang ada di volume ini itu berfungsi sebagai tingkat liquidity di dalam market itu sendiri, atau tingkat besarannya transaksi yang ada di dalam market itu sendiri teman-teman gitu. Oke. Ya, jadi itu adalah penjelasan dan juga perbedaan open interest yang kita bahas ya, biasa per data ya, per level harga dengan yang ada di dalam volume ini gitu. Dan juga saya sudah jelaskan tiap hari. Ya, kemudian ini ada review news yang kemarin. Ya, biasa saya juga ada review ya untuk news yang kemarin ya. Oke, ini kita juga akan bahas news untuk hari ini ya kan. Nah, ini kita juga ada bahas news hari ini. Jadi news hari ini itu ada pendapatan rata-rata per jam, lalu ada NFP teman-teman. Oke, ini ada NFP nih ya. Terus ada unemployment rate ya, sama yang terakhir itu ada Michigan Consumer Sentiment atau Consumer Expectation teman-teman gitu. Ya sebenarnya memang special performance untuk hari ini ya adalah dari si NFP ini sendiri, yang dimana dia akan ya ngelit beberapa market ya, terutama major pair untuk bergerak sesuai dengan sentimen dari NFP ini, atau bahkan ya banyak spike yang akan diciptakan oleh market itu sendiri gitu teman-teman. Ini adalah NFP report bulan Desember gitu ya, sebagai penutupan tahun di 2024 untuk reportnya teman-teman gitu. Ya kalau kita lihat dari hasil NFP ya, dari hasil bukan hasil NFP sorry, dari forecast yang ada ya, ini kan forecast nih gitu ya.
Dari forecast itu memang dari 227 ke 164 teman-teman gitu. Artinya sini ada penurunan pembayaran upah ya yang dilakukan oleh perusahaan di US itu sendiri teman-teman gitu loh. Lalu pendapatan rata-rata dari 0,4 ke 0,3 ini terjadi penurunan juga. Dan kemudian untuk tingkat pengangguran masih signifikan yaitu 4,2% teman-teman gitu. Untuk Michigan kita belum ada data ya. Jadi let's see nanti bagaimana hasilnya teman-teman. Tapi perlu kita lihat dulu untuk hari ini bentar. Kita mau coba tarik 1 minggu dulu ya. Tarik 1 minggu kita mau bahas untuk data NFP nih, karena yang penting tuh NFP teman-teman sebenarnya untuk hari ini gitu loh. Ya market memang uptrend ya, terpantau uptrend, dan ini udah saya kasih juga trend line-nya, trendnya teman-teman ya. Dan ini juga sebenarnya sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan selama 1 minggu ini, bahwa sebenarnya market itu sedang dalam posisi atau kondisi uptrend teman-teman gitu ya. Jadi kalian boleh cek di Telegram Jurnal Trading ID dan stay tune di sana untuk update terbarunya teman-teman. Oke, jadi kita mau lihat dulu untuk news yang pertama kali itu kan ada dari JOLTS Job Opening ya di sini. Nah, ini ada JOLTS Job Opening. Lalu yang kedua itu ada ADP ya. Sini ADP sama jobless claim teman-teman gitu. Oke, ini 3 komponen yang akan dipakai untuk NFP nanti teman-teman gitu. Report dari NFP atau output dari NFP-nya teman-teman gitu. Nah, yang pertama jobs itu kalau kita perhatikan untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru ya, atau demanding ya, untuk pekerjaan baru ya, ini cukup besar peluangnya. Artinya maksudnya kayak peluang ya untuk kita bekerja itu lebih besar teman-teman di bulan Desember gitu, dari 7.839 ke 8.098 gitu. Oke. Nah, kemudian di tanggal 8 Januari ini ada ADP report ya. Jadi ADP report ini itu lebih ke arah perkembangan ya, tingkat pekerja di US itu sendiri atau di suatu negara itu sendiri teman-teman gitu. Ini pernah saya bahas di channel Telegram Jurnal Trading ID untuk penjelasannya udah saya jelaskan juga bedanya apa antara JOLTS dengan ADP ya, dan hasilnya bagaimana itu kalian boleh search di Jurnal Trading ID Telegramnya teman-teman gitu. Untuk ADP ini kita lihat sebenarnya kurang begitu signifikan untuk perkembangannya teman-teman gitu. Jadi peluangnya banyak nih ya, peluangnya banyak di US itu sendiri, tapi untuk pertumbuhannya untuk mengejar si peluang ini itu tuh masih tergolong cukup rendah gitu teman-teman. Dari 146 turun ke 122, artinya mungkin bisa dikatakan mereka belum mau mencari kerja gitu ya teman-teman ya gitu loh. Makanya pertumbuhan tenaga kerja itu agak lambat di US itu sendiri untuk yang report bulan Desember gitu. Lalu untuk jobless claim ya, itu terjadi sebenarnya di sini terjadi peningkatan jobless claim ya dari 1834 ke 1867. Di sini sebenarnya agak rancu datanya setelah saya lihat-lihat lagi teman-teman. Kenapa ya? Karena penyerapan, berarti kan penyerapannya itu nggak optimal gitu. Ada banyak tanah ya yang atau lahan yang luas di US gitu ya, atau di kebun lah gitu ya, tapi pembagian ya dari penyiraman tanaman itu nggak merata gitu teman-teman. Sama halnya yang terjadi di pasar tenaga kerja US ini bahasanya gitu loh ya. Jadi lapangan pekerjaannya banyak dan bertumbuh ya, bahasanya dari satu step ke step yang selanjutnya. But untuk pertumbuhan orang-orangnya nih ya, yang demanding atau yang menyerap itu tuh kurang banyak yang diserap oleh lapangan pekerjaan itu teman-teman, sehingga pertumbuhan dan juga jobless claim ya di US ini sendiri itu agak meningkat ya, jobless claimnya dan ADP-nya menurun gitu. Jadi kurang optimal, makanya saya bilang di sana gitu. Itu saya, kalian kalau mau lihat itu ada di channel Telegram, saya udah katakan juga ya, sebenarnya itu kurang optimal
untuk US itu sendiri teman-teman gitu loh. Kurang optimal teman-teman gitu. Oke. Dan karena kurang optimal jadi bisa dikatakan NFP-nya ini turun juga gitu loh ya. NFP turun juga. NFP ini kan sebenarnya payroll ini kan upah yang dibayarkan ya oleh si company ya, perusahaan ke kita gitu teman-teman ya. Upah yang dibayarkan ke kita gitu loh dari perusahaan atau gaji kita lah gitu ya, dia menggaji kita gitu teman-teman ya. Ya kalau apa ya bahasanya ya, penyerapannya kecil ya, walaupun ruang lingkupnya besar tapi yang diserap sedikit nih, otomatis kan pasti yang klaim pengangguran banyak ya, terus yang nggak bekerja juga pertumbuhan sedikit banyak juga ya, dan yang bekerja pertumbuhan sedikit gitu loh. Itu otomatis pasti upah yang dibayarkan pun juga sedikit, logikanya gitu ya. Harusnya untuk report bulan Desember itu juga menurun dari 227 ke 164 teman-teman. Ini harusnya memang minus untuk USD gitu. Patut sih nanti bagaimana hasilnya gitu ya teman-teman ya. Ya itu sih kalau kita lihat dari data dan juga kita tarik ya garis panjang secara data gitu teman-teman ya gitu. Kalau kita bahas berdasarkan data yang ada gitu, pendapatan rata-rata terus pasti berkurang karena ADP jobless claim ya, dua ini nih turun soalnya gitu loh ya. Kan jobs itu kan lapangan pekerjaan, pembukaan lapangan pekerjaan atau penyerapan demanding ya yang ada di tenaga kerja, pasar tenaga kerja itu nggak ngaruh ke ini sebenarnya gitu loh. Justru kalau demandingnya kecil atau jobsnya kecil tapi ADP-nya besar, nah itu baru bisa ngaruh ke NFP gitu teman-teman. Terus jobless claim-nya menurun nih, nah itu NFP baru ngaruh gitu. Tapi kalau kita lihat memang ini kurang optimal gitu. Oke teman-teman, kalau semuanya, kalau jobs naik ya, lapangan pekerjaan naik nih, pembukaan terus perpindahan ya, dan ADP-nya naik, jobless-nya turun ya, NFP udah pasti bisa bagus, kita katakan 85% bagus. Tapi kalau misalkan case-nya seperti ini yang nggak terserap dengan sempurna ya, bahasanya begitu ya. Nah NFP ini ada potensi dia untuk minus juga untuk si, atau kurang bagus hasilnya untuk si USD nanti teman-teman gitu ya. Kalau itu dari kacamata saya ya, kacamata nih enggak teman-teman, tapi ini kalau kita dari data ya teman-teman ya gitu. Dan unemployment rate ini juga harusnya masih bertambah ya 4,2 ini, karena memang kan tadi kita lihat ADP-nya masih, penyerapannya masih kurang, terus jobless claim-nya juga naik. Nah unemployment rate atau tingkat pengangguran itu juga harusnya masih agak naik atau stagnan ya di 4,2. Mungkin kalau dia mau naik 4,3an gitu teman-teman. Ya let's see nanti bagaimana ya, soalnya memang last update yang kemarin ya untuk USD pun masih cukup kuat ya sampai hari ini teman-teman gitu loh, dan dia masih coba terus untuk nge-break ke 110 gitu teman-teman. Kenapa sih bisa berusaha untuk nge-break sampai sejauh itu ya, karena kalau kalian ingat ya, kebijakan presiden baru dari Amerika ya, Donald Trump, dia itu mau menstabilkan ekonomi di Amerika itu sendiri gitu teman-teman ya. Oke, dia mau menstabilkan ekonomi di Amerika itu sendiri. Tadi pagi saya ada baca artikel ya, nah nanti tunggu saya buka dulu. Nah ini nih fokus, nah di sini nih ya, ini CNBC ya, ini ada CNBC, saya bacain ya. Fokus Trump untuk memperkuat ekonomi dalam negeri diperkirakan akan membuat inflasi as menguat. Hal ini tentu berpotensi berdampak pada suku bunga The Fed yang semakin sulit untuk diturunkan gitu teman-teman. Berdasarkan survei CME FedWatch Tool ya, pasar berekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya sebesar 50 basis point di tahun ini, dengan pemangkasan pertama di semester 1 2025 dan pemangkasan berikutnya di semester 2 2025. Artinya ada 2 kali pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh si The Fed itu sendiri gitu loh. Dan hal ini sebenarnya yang ngebuat si Amerika itu
keuangannya saat ini menjadi agak strong ya, atau USD menjadi agak kuat. Kenapa? Karena otomatis para investor akan berpikir, oh iya, Trump mau menstabilkan ekonomi Amerika, otomatis the Fed akan mempertahankan suku bunga dan tidak bisa menaikkan jauh-jauh ya. Berarti kan otomatis nilai buyback ya dari si USD itu sendiri itu nggak akan drop banget, sehingga USD masih akan tetap ada nilai lebihnya gitu kalau mereka mau simpan, dengan iming-iming dari program yang akan dijalankan oleh Presiden Trump ini sendiri, teman-teman. Gitu. Itulah yang kenapa sih jadinya USD menguat. Nah, itu ada salah satu jawabannya, teman-teman. Gitu. Dari data pendukung lainnya. Gitu bahasanya, teman-teman. Sebenarnya fokus utama pasti tetap ada di Trump. Gitu loh. Karena mau nggak mau pasti orang-orang fokus ke dia sebagai pemimpin baru di Amerika itu sendiri kan. Gitu loh. Kalau kayak data NFP, inflasi itu sebagai data pendukung gitu. Oke teman-teman, ya jadi itu. Kemudian ya kita nanti mau bahas untuk OI data lagi. Ini OI data yang per level harga. Kalau yang ini ya, kalau yang ini per level harga gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ya, untuk gold ya. Gold ini kita mau bahas OI data dulu. Nah, ini dia opennya itu di 2670. 2670 sini. Berarti di atas 2670 itu ini dekat nih. Ini dekat-dekat semua ya. Tapi ada yang signifikan bedanya itu ada di 2690 sama 2700. Bisa dijadikan sebagai target utama dari kenaikan ini, teman-teman. Lalu ada lagi itu di 2715 sampai 2720. Ini sebenarnya langganan sih. Dari dulu juga 715, 720 itu selalu jadi langganan favorit ya. Buyer itu sendiri target favoritnya mereka gitu, teman-teman. Ya, kemudian untuk di bawah 2670 itu ada 2665 ya. Kemudian 2650 ya, lalu 2640 dan terendah itu bisa ke 2630. Gitu, teman-teman. Oke. Dari sini ke sini, oke, dari sini ke sini, ini ekstrimnya ke sini, teman-teman. Sip. Jadi ini adalah OI data untuk hari ini Indol DTE, teman-teman. Oke, nanti saya share. Terus nanti yang saya bacakan juga akan saya tempel di screen ya. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas technical. Untuk dolar ya, ini dolar saya ambil di 4 hours saja atau 4 jam. Ya, sebenarnya dolar ini dia berada di resisten dengan area support terdekatnya itu di sini, teman-teman. Ini kan akumulasi ya. Terus ini dia breakout, ini dia retest, ini dia retest lagi di sini. Ini masih bolak-balik sih sebenarnya dia. Cuma kalau kita mau ngambil garis lurus ya, itu begini, teman-teman, sebenarnya. Nah, tuh, ini tinggal tunggu dia breakout aja. Ini kan berarti kan symmetrical triangle ya. Bisa dikatakan bullish movement ya untuk dia gitu, teman-teman. Dan dia berencana untuk masuk ke 110 gitu. Cuma memang saat ini masih ketahan-tahan nih di sini gitu, teman-teman. Ini target ini untuk range-nya ya. Itu ada 109.39 sampai 109.2 berapa nih? 26. Lalu ada lagi di 109 sama di area 108.9, teman-teman. Gitu. Ini dua zona ya yang jadi area resisten. Ini area support untuk DXY. Gitu. Targetnya di mana, Bang, kalau breakout? Nah, ini kan memang dia uptrend banget ya dari kemarin kalau kita perhatikan nih. Kita masih cari ujungnya, teman-teman. Ujungnya belum ketemu. Ini dia ketemu ujungnya. Ini sini satu sih sebenarnya udah jadi area. Oh, I see. Ya. Jadi ini targetnya, teman-teman. Sip. Oke. Nah, ini targetnya dia. The next resistance untuk US dollar ya atau DXY itu ada di ini agak jauh sih sebenarnya.
kalau dia breakout ya. Ini resisten utama. Ini resisten utama, teman-teman ya. RU ya, resisten utama. Itu di 109,56 sampai dengan 109,85. 30 pip untuk resistennya gitu loh. Ini resisten utama breakoutnya. Jadi target dia begitu dia breakout dari small triangle ini ya, itu ke sini teman-teman. Itu hampir mendekatin 110 gitu. Ini target utamanya dia gitu teman-teman. Lalu untuk gold sendiri karena dia masih menguat juga ya, dan gold juga ikutan menguat, ini memang menciptakan yang namanya selling pressure ya untuk market gold sebenarnya. Makanya sebenarnya keinginan market untuk menaikkan harga, dia masih mau markup gitu, tapi karena DXY-nya ini ikutan naik ya, makanya dia naikinnya pelan-pelan gitu teman-teman, sambil bertahan di atas si trend line-nya ini gitu. Nah, kalau kita mau setup buy saat ini, menurut saya ini masih belum bisa ya, karena posisinya posisi nanggung nih gitu loh. Dia baru breakout ya. Lalu udah kalau kita perhatikan nih ya, volumenya udah mulai nggak stabil ya, di sini udah mulai naik turun ya, ini sempat drop satu nih. Terus naik lagi ya di daerah-daerah sini nih. Nah, itu udah nunjukin gejala-gejala aneh nih gitu teman-teman. Ya udah aneh gitu. Jadi lebih baik, apalagi ini hari Jumat ya. Kalian mau main gold di hari Jumat, usahakan untuk lebih berhati-hati aja. Saran saya gitu. Saya selalu ingatkan kepada kalian semua dari tahun kemarin pun begitu gitu ya. Dan apakah kita bisa sell ya? Jadi kalau kita kolaborasikan, maksudnya dengan data NFP yang ada nanti, ini kan kebetulan secara teknikal dia sudah breakout di atas 2673 gitu. Kebetulan nih secara teknikal dia udah mulai sinkron ya gitu loh. Ya, dia breakout dari 2673. Kalau kita ngomongin data NFP ya, dari data yang ada ya, secara normalinya harusnya memang nanti dia kalau report data NFP jelek dia lanjut naik lagi gitu loh. Kalau report data NFP jelek dan memang kalau memang jelek ya, dia bisa naik sampai 2685 sampai 2690 atau bahkan 2700 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah target kenaikan dia. Pokoknya dua level ini, 1 2 ya, kita tunggu aja di sini. Ini bisa jadi target naik dia untuk hari ini gitu. Kemudian kalau kalian mau sell ya, usahakan, saya sih nggak recommended kalian untuk sell di kisaran harga segini gitu loh, karena ini area titik pantulnya dia gitu loh. Ini kalian bisa sell ketika dia berhasil break dulu, tunggu dulu dia break ke bawah 2630 2660 sorry ya, 2660 ke bawah, baru kalian sell. Nanti targetnya di 2654 terdekat, terus 2645 sampai balik lagi ke 2637 2622 gitu teman-teman. Itu kalau kalian mau sell gitu. Oke. Soalnya memang ini agak rancu, dia habis breakout dari sini juga. Nah, ini dia breakout ya, terus dia naik lagi di sini, walaupun agak tertekan nih ya kenaikannya karena posisinya USD juga ikut naik gitu teman-teman, makanya dia agak tertekan. Sebenarnya kalau USD gak ikutan naik ya dia nggak akan tertekan banget, dia pasti naiknya lebih lancar gitu. Dan sebenarnya USD naik pun ya bisa jadi sebagai kebiasaan juga di awal tahun ya. Awal tahun biasa USD juga kecenderungannya naik gitu. Nanti normalnya itu mungkin di bulan Februari, karena tanggal 20 pun nanti akan ada si Donald Trump ya, nanti akan dilantik ya, pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari. Itu akan market maker juga pasti akan menanti ya, atau menunggu keputusan kebijakan dari si Trump itu nanti bagaimana ke depannya gitu. Jadi biasanya kayak pemain forex ya, saham, bahkan kripto itu masih nunggu tanggal 20 nanti gitu, untuk fixnya tuh bagaimana gitu. Itu memang agak sedikit game changer karena memang 5 tahun sekali pasti ada pemilihan atau pelantikan presiden di US ya gitu teman-teman ya. Oke sih ya, paling itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua
ya. Jadi potential movement, lalu untuk NFP, terus logikanya, logika berpikir NFP itu bagaimana ya teman-teman ya, terus alurnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, itu sudah saya jelaskan di video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang bisa kalian ambil untuk edukasinya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, silakan kalian tambahkan. Kalau kalian nggak paham, kalian boleh ditonton ulang lagi ya. Nah, sampai paham pokoknya gitu teman-teman, pokoknya gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau kalian ada yang ingin ditambahkan atau misal bang kayaknya ini menurut saya tuh begini deh pas NFP atau begini, it's okay, kalian boleh tuliskan di kolom komentar, karena ya nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang benar, yang menentukan nanti adalah market semua teman-teman gitu. Ini saya ngomong ke kalian dengan cara buat video ya, berkomunikasi dengan kalian melalui kolom komentar atau channel Telegram, itu juga ada potensi salahnya gitu loh ya. Jadi nggak bilang juga dengan metode ini yang saya sampaikan atau metode ini yang saya kasih ajarkan kepada kalian itu selalu benar, enggak gitu. Yang penting kembali ke kalian sendiri ya, bagaimana cara kalian mengelola informasi dan lain sebagainya untuk dijadikan informasi itu bisa berguna untuk kalian juga nanti ke depannya gitu. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video.